Saudara, kita informasi pertama, kasus dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan terus bergulir setelah menjadi viral di media sosial dan memicu kekecewaan publik. Bersiap menyerahkan semua bukti, ibu ketiga korban dan tim hukumnya meminta Mabes Polri turun tangan mengambil alih kasus ini. Jadi yang pertama, laporan psikolog anak di Makassar yang menyatakan ada kekerasan seksual dari terlapor dan 2 pelaku lain. Nah, selanjutnya adalah petunjuk foto-foto para anak. Foto-foto luka para anak kemerahan pada bagian intim. Kemudian ada juga petunjuk rujukan dari dokter lain yang menerangkan ada diagnosa child abuse dan kerusakan pada organ intim. Itu kami akan serahkan jika Polri sudah mengambil sikap bahwa kasus ini akan dibuka penyelidikannya kembali dan akan diambil alih. Dengan terus menguatkan hati, perempuan ini melaju mencari keadilan demi ketiga anak-anaknya. Sederet bukti siap diajukan jika Mabes Polri siap mengambil alih kasus pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur ini. Selasa depan, menurut rencana ibu korban akan kembali melaporkan mantan suaminya itu ke polisi setelah penyelidikan kasus yang terjadi 2019 silam ini dihentikan Polres Luwu Timur dengan dalih tak cukup bukti. Tim hukum korban dari LBH Makassar juga sempat berupaya menyurati setiap lembaga, termasuk Mabes Polri, menunjukkan proses penanganan kasus yang berpihak dan tidak sesuai prosedur oleh Polres Luwu Timur. Namun, tak pernah ditanggapi. Fakta yang kami temukan pada saat ibu korban melapor ke P2TP2A, kemudian itu dipertemukan dengan pelaku, terlapor. Itu pelanggaran pertama. Yang kedua, ketika proses penyelidikannya berlangsung di kepolisian, para anak korban ini tidak didampingi oleh orang tuanya ataupun tidak didampingi orang yang dipercaya oleh anak atau pekerja sosial. Artinya ada pelanggaran sistem peradilan pidana di dalamnya. Tanpa pun sebetulnya dengan bukti yang dicari-cari atau diminta-minta itu, dengan adanya dugaan kuat pelanggaran prosedur dalam proses penyelidikan ini, sudah cukup sebenarnya alasan hukum untuk membuka. Karena kan gini, kalau proses pembuktian itu dilakukan tapi dengan cara yang tidak sesuai prosedur, maka bukti itu kan tidak punya nilai. Tapi juga sejak Juli 2020, sudah mengirimkan surat kepada Mabes Polri untuk membuka kasus ini dan mengambil alih. Tapi sejak Juli 2020 itu sampai hari ini tidak pernah direspon. Kami juga mengadukan ke Kompolnas, ke Wasidik, ke Irwasda bahwa terjadi pelanggaran terkait peradilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa dia tidak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, gitu Mbak. Tapi sampai hari ini nggak ada hasilnya gitu. Upaya mencari keadilan bagi ketiga anak korban pemerkosaan di Luwu Timur ini baru direspons negara setelah artikel investigasi redaksi Project Multatuli.org yang dicap hoax oleh polisi viral di media sosial dan menuai kemarahan publik. Tagar percuma lapor polisi sempat menjadi trending topik. Istana, lewat kantor staf kepresidenan, meminta Kapolri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerintahkan jajarannya untuk turun tangan. Kami di KSP telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan kawan-kawan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kawan-kawan di kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini, apalagi jika ditemukan bukti-bukti baru dan kejanggalan-kejanggalan di lapangan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menurunkan tim cari fakta ke Sulawesi Selatan untuk mendalami kasus pemerkosaan 3 anak oleh ayahnya yang merupakan aparatur sipil negara ini. Terlebih diduga pelakunya lebih dari 1 orang. Demikian juga kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menurunkan tim dari Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 untuk melakukan koordinasi dan asesmen lanjutan secara komprehensif, terutama pengkajian informasi perbedaan hasil visum et repertum dan pemeriksaan vaskes puskesmas. Negara sejatinya harus menjamin keadilan hukum bagi setiap warganya. Tak perlu menunggu viral hingga menjadi sorotan publik baru para pejabat sibuk bertindak. Tim Liputan, Kompas TV.